Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Aris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 8 episode 6 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut di puncak gunung yang megah, tepatnya di arena. Sorak-sorai gemuruh mengisi udara, menggema dari segala penjuru. Pertarungan yang baru saja usai antara Lindong melawan King Ye telah menarik perhatian tidak hanya mereka yang berada di puncak itu, tetapi juga dari puncak-puncak gunung di sekitarnya. Lindong, seorang murid baru dengan kekuatan luar biasa, telah menunjukkan kemampuan yang mengejutkan dengan mengalahkan King Ye, salah satu murid terkuat dari Aula Bumi. Tak jauh dari sana, Ying Xiaoxiao dengan tatapan tajam menyaksikan pertempuran itu dengan penuh perhatian sambil berkata, "Sungguh kesimpulan yang mengejutkan. Tidak terduga bahwa Lindong masih mampu melepaskan kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan ketika energi Yuan-nya disegel." Di sampingnya, adik perempuannya Ying Wanwan mengedipkan mata besarnya yang bersinar dan juga berkata, "Aku mendengar ayah menyebutkan bahwa orang ini telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh yang sangat kuat. Namun, itu tidak begitu kuat terakhir kali saya melihatnya menggunakannya. Sepertinya dia telah memperdalam penguasaan seni bela diri itu." Ying Xiaoxiao hanya mengangguk setuju dan berkata, "Tidak memalukan bagi King Ye untuk kalah dari Lindong. Jika dia terus berlatih selama 1 atau 2 tahun lagi di sektor Dao, dia kemungkinan akan menjadi anggota generasi muda yang paling kuat." Ying Wanwan dengan senyum ceria di wajahnya menambahkan, "Hanya kakak yang bisa menjadi yang terkuat." Ying Xiaoxiao mengarahkan matanya ke arah adiknya dan berkata, "Tidak usah terlalu berlebihan. Kamu sangat berbakat dan bahkan ayah memujimu tanpa henti. Jika kamu berusaha lebih keras dalam pelatihan, kamu juga akan bisa melampauiku." Sementara itu, di tempat lain di puncak gunung, terlihat Wang Yan yang hanya duduk diam. Matanya yang tajam terpaku pada Lindong sambil berucap, "Tidak heran dia bisa bertarung dengan Yao Ling sampai keduanya terluka parah." Wang Yan tahu bahwa Lindong adalah lawan yang tangguh, tetapi fokusnya tetap pada Ying Xiaoxiao, satu-satunya orang yang dianggapnya sebagai ancaman nyata. Di momen serupa, sorakan dari kerumunan semakin membesar saat seorang diaken mendekat. Matanya memancarkan kekaguman saat melihat Lindong yang telah kembali dari pertempuran. Diaken itu berteriak mengumumkan kalau Lindong memenangkan pertandingan ini. Kemenangan dari Lindong ini membuat sorak-sorai semakin keras, terutama dari para murid Aula Kesunyian yang sangat bersemangat. Wajah mereka memerah karena kegembiraan. Mereka merasa bangga karena Aula Kesunyian mereka akhirnya mengalahkan Aula Bumi setelah bertahun-tahun. Sedangkan di sisi lain, murid-murid Aula Bumi tampak lesu meskipun mereka tidak dapat menyembunyikan rasa hormat mereka terhadap kemampuan Lindong. King Ye dengan wajah pucat dan penuh kecewa mundur dari panggung dengan bantuan 2 murid Aula Bumi lainnya. Meskipun mereka kecewa, dia tahu bahwa hasilnya akan sama jika mereka bertarung lagi. Di atas panggung, Lindong menarik nafas lega. Meskipun kekuatan penyegelan kitab suci bumi King Ye cukup unik dan misterius, kemampuan Lindong untuk menyerap aura naga langit telah meningkat, memperkuat kekuatan keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya. Ketika Lindong kembali ke area Aula Kesunyian, dia disambut dengan tepukan bahu dan pujian dari rekan-rekannya, termasuk Pang Tong yang berkata, "Adik laki-laki Lindong, bagus sekali." Di tengah-tengah pujian dari rekan-rekannya, tatapan Lindong hanya tertuju pada Wang Yan di kejauhan. Dia tahu bahwa pertandingan yang paling menarik perhatian dalam kompetisi aula ini adalah antara Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Ying Xiaoxiao adalah anggota generasi muda peringkat teratas di sektor Dao, sementara Wang Yan adalah murid senior dengan reputasi menakutkan di wilayah Swan Timur. Pertarungan di antara mereka akan menjadi pertempuran yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Pang Tong yang berdiri di samping Lindong menghela nafas dan berkata, "Sepertinya pertandingan antara keduanya akan menjadi yang paling signifikan." Mendengar ucapan Pang Tong, Lindong pun mengangguk setuju. Dia tahu bahwa karakter keras kepala Ying Xiaoxiao tidak akan menyerah begitu saja dalam pertempuran ini. Sementara itu, Wang Yan juga akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan reputasinya. Pertarungan ini akan menarik perhatian seluruh sekte dan bahkan eselon atas sekte Dao. Kini, suasana di puncak gunung mulai mereda setelah pertempuran sengit antara Lindong dan King Ye. Beberapa pertandingan lain berlangsung, tetapi tidak ada yang bisa menyamai intensitas dan kegembiraan pertandingan sebelumnya. Hingga pada akhirnya, perhatian semua orang tetap tertuju pada Wang Yan dan Ying Xiaoxiao, menunggu dengan penuh antisipasi. Pada saat ini,
seorang diaken muncul di atas arena dan mengumumkan pertandingan yang paling dinanti-nantikan, yaitu pertandingan berikutnya adalah antara Ying Xiaoxiao dari Aula Langit dan Wang Yan dari Aula Langit. Keheningan menyelimuti puncak gunung saat mata semua orang terkunci pada Ying Xiaoxiao dan Wang Yan. Wang Yan pun mencoba secara perlahan membuka matanya yang acuh tak acuh dan tanpa jiwa. Dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya, lalu langsung pergi ke atas arena. Setibanya di arena, matanya yang tanpa jiwa itu menatap lurus ke arah Ying Xiaoxiao. Ying Xiaoxiao dengan nafas panjang dan dalam bergegas keluar dan mendarat dengan anggun di atas panggung. Ketika Ying Xiaoxiao berada di atas arena, Wang Yan pun berkata, "Kamu selalu begitu tenang dan berkepala dingin sejak kecil, tidak ada yang berubah." Lantas Ying Xiaoxiao dengan lembut mencoba menjawab, "Kamu juga sedikit berubah, kakak senior Wang Yan." Mendengar ucapan Ying Xiaoxiao, Wang Yan hanya tersenyum tipis dan melanjutkan, "Kamu tahu alasan aku kembali? Kamu tahu siapa aku? Jika kita bertukar pukulan nanti, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Sambil menghela nafas dalam-dalam, Ying Xiaoxiao menatap lurus ke arah Wang Yan dengan matanya yang jernih dan berkata, "Kakak senior Wang Yan, mari mulai pertarungannya." Di luar panggung, nampak tangan Ying Huan-Huan mengepal erat, bibirnya terkatup rapat saat menatap kakaknya dan Wang Yan di atas panggung, karena ia sama sekali tidak kuat melihat kakaknya yang harus bertarung melawan sosok monster seperti Wang Yan. Selang beberapa saat, dia akan di atas arena menganggukkan kepalanya dengan lambaian tangan dan berseru, "Pertandingan dimulai!" Baru saja pertandingan dimulai, dua kekuatan Yuan yang tak terbatas tiba-tiba meledak dari dalam tubuh mereka. Kekuatan yang menggetarkan membuat wajah para murid langsung dari keempat aula berubah, yaitu kekuatannya yang berada di ranah 9 Yuan Nirwana yang merupakan puncak dari ranah Nirwana. Di arena ini, Ying Xiaoxiao nampak mulai mengepalkan tangan dengan menggenggam pedang puncak hijau sepanjang 1 meter yang muncul dalam sekejap. Cahaya hijau menyelimuti mata yang jernih dan indah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kabur dan melesat ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Wang Yan, serta pedang tajamnya membentuk busur yang cepat dan ganas menusuk ke arah Wang Yan. Saat serangan Ying Xiaoxiao hampir mencapai sasaran, Wang Yan seketika bergerak. Aura kejam yang mengerikan meletus dari dalam tubuhnya. Secara mendadak mengulurkan 2 jarinya, dia menahan pedang puncak hijau milik Ying Xiaoxiao hanya dengan menggunakan jari-jarinya yang tanpa atribut. Akibatnya, pedang itu berhenti beberapa inci dari dahinya. Lalu, jari-jari Wang Yan menelusuri sepanjang pedang seperti ular berbisa menusuk ke arah tangan Ying Xiaoxiao. Serangan ini membuat mata Ying Xiaoxiao berkontraksi karena ia merasakan energi menakutkan dari jari-jari Wang Yan. Dia menarik tangannya lalu menggunakan pedangnya untuk melepaskan sebuah jurus, pedang 3 bunga bintang surgawi. Cahaya hijau dan jurus itu berubah menjadi 3 bunga pedang, yang mana setiap cahaya pedang itu memancarkan kekuatan yang sangat perusak. Melihat jurus ini, Lindong nampak merasakan ketakutan dari bunga pedang ini. Sekalipun serangan ini sangat menakutkan, namun Wang Yan tidak ceroboh. Dia mundur 2 langkah sambil mengepal tangannya dan pedang hitamnya melesat dari punggungnya ke tangannya sambil menggunakan sebuah jurus tebasan setan hitam. Di momen serupa, energi Yuan milik Wang Yan pun melonjak secara tak terbatas dan mengirimkan tebasan yang ganas, sehingga cahaya pedang hitam raksasa itu meledak dan menghantam 3 bunga pedang yang luar biasa. Kini, sebuah suara ledakan terdengar di udara, yang mana suara itu berasal dari cahaya hitam dan hijau yang meledak, menebas arena, meninggalkannya penuh bekas luka dan bopeng. Cahaya pedang itu melintas ke wajah Wang Yan, meninggalkan goresan berdarah. Namun, bukannya merasa kesakitan, dia justru menjulurkan lidahnya dan menjilat darah itu yang membuatnya menjadi tampak puas. Sosok Wang Yan itu kemudian melesat ke depan dengan pedangnya yang menciptakan lengkungan ganas yang menyelimuti Ying Xiaoxiao. Gerakan Wang Yan juga sangat buas dan gaya bertarungnya yang menjadi begitu keras. Walaupun begitu, Ying Xiaoxiao sama sekali tidak menyerah. Dengan kekuatan Yuan dari ranah 9 Yuan Nirwananya yang menyembur keluar, cahaya pedang miliknya mulai menutupi langit, menabrak pedang lebar Wang Yan. Akibatnya, mereka berdua mulai saling beradu pedang yang meninggalkan sebuah percikan tergagap, dan bentrokan pedang kinya membuat seluruh arena menjadi berantakan. Di tengah-tengah pertarungan sengit ini, semua tatapan tertuju ke sana. Dari pemandangan pertarungan itu, beberapa orang beranggapan kalau diri mereka yang berada di sana menghadapi Ying Xiaoxiao, mereka sudah pasti akan tertebas dan dibunuh dengan mudah.
Melihat hal ini, Lindong pun mulai mengerutkan alis, menggelengkan kepala. Terlihat sedikit kekhawatiran melintas di matanya karena situasi di arena nampak seimbang, tetapi Wang Yan memiliki kekejaman yang tidak dimiliki Ying Xiaoxiao. Dengan kata lain, Wang Yan ini sebenarnya lebih berpengalaman dalam pertempuran hidup atau mati. Jika menangkap peluang, dia akan mengakhiri pertandingan. Lindong benar-benar berharap kalau Ying Xiaoxiao menyadari betapa pentingnya bertindak kejam dan tanpa ampun. Mak Dawar! Terdengar sebuah suara metalik yang sangat jernih bergema di seluruh arena, menggema seperti lonceng besar. Ying Xiaoxiao dan Wang Yan terlihat berbalik dan mundur cepat dalam gerakan sinkron yang mengesankan. Langkah mereka berdua mampu menghancurkan tanah keras di bawah kaki dan menjadi debu yang terbang ke udara. Bahkan, pedang mereka bersinar tajam, menunjukkan keahlian mereka yang luar biasa dalam seni bela diri dan menegaskan reputasi mereka sebagai anggota generasi muda terkuat dari sekte Dao. Mereka bukan hanya petarung biasa, mereka adalah para pendekar yang telah mengukir nama mereka dalam daftar buronan sekte. Ying Xiaoxiao, seorang wanita muda dengan wajah sederhana namun mulia, berdiri tegak dengan ekspresi serius. Adu pedang sebelumnya telah menunjukkan bahwa lawannya, Wang Yan, setara dengannya. Sekalipun pertarungan hari ini tidak akan mudah, tetapi dia tahu bahwa dia harus menang. Untuk mencegah Wang Yan mengambil alih otoritas komando dari murid-murid sekte Dao selama kompetisi sekte besar, dia harus mengalahkannya. Pada saat ini, Ying Xiaoxiao pun mulai melompat ke udara dengan tangannya yang bergerak cepat membentuk banyak segel yang mempesona. Lalu terdengar suara mendesis memenuhi udara saat kekuatan Yuan di sekitarnya mulai mendidih dan memancarkan cahaya terang dari tubuhnya. Pemandangan ini memukau para penonton, membuat mereka tercengang dan berbisik tentang langkah besar yang akan dia lakukan. Beberapa murid lainnya sempat menyatakan kalau Ying Xiaoxiao pasti akan menggunakan kitab suci Kaisar Langit. Oleh karena itulah, terdengar seruan terkejut terdengar dari kerumunan murid yang mengamati dari kejauhan. Mereka tahu bahwa menggunakan kitab suci Kaisar Langit adalah tanda bahwa Ying Xiaoxiao ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat. Lindong mengaku kalau ia memahami alasan dibalik keputusan Ying Xiaoxiao. Wang Yan sebagai petarung yang sangat berpengalaman sangat sulit untuk dihadapi jika Ying Xiaoxiao terus memperpanjang pertarungan. Hal itu hanya akan memberi lawan waktu untuk menemukan celah. Maka dari itu, mengambil langkah tegas dengan menggunakan kitab suci Kaisar Langit adalah pilihan yang bijaksana. Pada saat ini, nampak fluktuasi besar dan agung menyapu ke segala arah yang berasal dari Ying Xiaoxiao. Seluruh arena di arena seakan menjadi lebih redup, tertutupi oleh kekuatan yang luar biasa. Ketika Ying Xiaoxiao melayang di udara, terlihat matanya yang terkunci pada Wang Yan di bawah dan berkata, "Kakak senior Wang Yan, aku sadar bahwa kamu memiliki kebencian yang kuat di dalam hatimu. Namun, sekarang hampir tidak ada yang bisa kamu lakukan. Beberapa dendam tidak mudah dilupakan. Akan ada waktu untuk membalas dendam di masa depan." Wang Yan berdiri dengan kepala tegak, menyeringai dingin dan membalas, "Haruskah kita terus menelan harga diri kita? Jika kamu terus bersikap lembut, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Selama kompetisi sekte besar, para sialan dari gerbang Yuan itu tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu." Melihat ketegasan di mata Wang Yan, Ying Xiaoxiao pun nampak menghela nafas berat. Segel tangannya yang berubah tiba-tiba berhenti dan gelombang demi gelombang energi Yuan yang mengerikan berkumpul di belakangnya, berubah menjadi pedang cahaya setinggi 1000 kaki. Pedang cahaya ini memancarkan riak destruktif yang membuat banyak murid sekte Dao menjadi begitu ketakutan karena kekuatan yang terpancar dari pedang ini begitu besar, seolah-olah bisa membelah langit dan bumi. Bahkan Lindong juga terkesima melihat pedang besar di langit dan beranggapan kalau kitab suci Kaisar Langit memanglah sangat kuat. Sambil memegang erat pedang cahaya yang sangat besar itu, Ying Xiaoxiao berteriak berkata, "Kitab suci Kaisar Langit, pedang penggores awan langit yang hebat." Dalam sekejap, dia berada di atas pedang itu dan mengayunkannya dengan kekuatan yang dahsyat. Sewaktu pedang cahaya meluncur ke arah Wang Yan, tiba-tiba ruang di sekitarnya tampak terdistorsi, seperti robek oleh kekuatan pedang tersebut. Tanah di bawahnya seketika runtuh dan arena besar itu terbelah dua akibat kekuatan pedang yang menakutkan. Di bawah tekanan angin yang dahsyat, Wang Yan masih bersikap santai dan hanya berbisik, "Apakah kamu lupa bahwa aku juga seorang murid dari Aula Langit, Mak Dawar?" Di momen yang serupa, energi Yuan yang liar dan ganas tiba-tiba meletus dari tubuh Wang Yan, membentuk pedang cahaya besar yang tidak kalah mengerikan dengan milik Ying Xiaoxiao. Pedang itu bergelombang dengan cahaya hitam yang mengancam, membuat penonton terkejut dan bergumam penuh kekaguman. Pada momen ini, Wang Yan berteriak memberitahu kalau kekuatan kali ini yang ia gunakan juga kitab suci Kaisar Langit.
Tak jauh dari sana, Lindong tampak sedang mengamati Wang Yan dengan cermat. Ia menyadari bahwa Wang Yan juga memiliki kitab suci Kaisar Langit. Di waktu yang sama, Wang Yan mulai menggunakan sebuah teknik pedang penggores awan langit hebat. Sambil mengayunkan pedangnya, Wang Yan dengan sangat amat cepat meluncur ke arah pedang cahaya Ying Xiaoxiao. Dua cahaya terang meluncur di langit seperti meteorit, bertabrakan dengan keras di bawah tatapan ribuan pasang mata. Makdahuar! Sontak, seluruh tempat bergetar ketika dua pedang raksasa bertabrakan, menciptakan ledakan cahaya yang menghancurkan panggung besar di sekitar mereka dan berubah menjadi debu. Cahaya hitam dari Wang Yan dan cahaya hijau dari Ying Xiaoxiao ini saling mengikis dengan dahsyat, menciptakan pemandangan yang mengerikan seolah-olah sedang terjadi kiamat. Cahaya pedang tajam itu juga sempat berdesing di telinga Ying Xiaoxiao dan memotong seutas rambut hitamnya. Namun, dengan tekad yang kuat, Ying Xiaoxiao kembali menyerang dengan pedang hijau setinggi 3 kaki yang langsung menuju tenggorokan Wang Yan. Wang Yan menatap serangan itu dengan tenang. Alih-alih menghindar, dia mengulurkan tangannya untuk memblokir pedang yang bisa dengan mudah memotong ahli tahap 8 Dewa Nirwana menjadi 2. Ekspresi Ying Xiaoxiao berubah saat melihat ini. Dia mengurangi kecepatan serangannya, tetapi telapak tangan Wang Yan sudah meraih pedangnya. Darah mengalir dari luka di tangannya. Dengan suara serak, Wang Yan berkata, "Aku sudah memberitahumu untuk tidak menahan diri. Aku bukan lagi kakak laki-laki senior yang sama dari sebelumnya. Xiaoxiao, jangan salahkan aku." Makdar. Pada saat ini, tangan Wang Yan bergerak cepat menekan bahu Ying Xiaoxiao dengan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan liar Wang Yan membuat tubuh Ying Xiaoxiao bergetar hingga jatuh dengan keras ke tanah. Wang Yan dengan cepat kembali mendekati Ying Xiaoxiao. Lalu dengan pedang hitamnya, ia menodongkannya ke Ying Xiaoxiao yang sudah terjatuh sambil berkata, "Kamu sudah kalah." Hal ini membuat seluruh para penonton membisu. Sementara itu, Ying Wanwan langsung bergegas pergi menuju sisi kakaknya dengan matanya yang penuh dengan air mata. Selesai membuat Ying Xiaoxiao tidak berkutik, Wang Yan mulai berjalan pergi meninggalkan Ying Xiaoxiao sambil berkata, "Aku akan kembali ketika kompetisi sekte besar dimulai." Ying Xiaoxiao yang masih terbaring di tanah menatap punggung Wang Yan dengan mata yang memerah penuh amarah. Saat Lindong yang melihat suasana menyedihkan yang menyelimuti puncak gunung ini, tiba-tiba melangkah maju memasuki arena. Sewaktu Lindong berjalan ke depan, semua mata kembali tertuju padanya. Bahkan Ying Xiaoxiao dan Ying Wanwan menatap Lindong dengan ekspresi bingung. Lindong kemudian dengan tegas berkata, "Kakak senior Wang Yan, kompetisi aula belum berakhir. Mungkin terlalu dini untuk pergi." Suara teriakan dari Lindong ini sontak bergema di udara. Suara gemas ini menarik perhatian semua orang dan banyak orang yang menatap Lindong dengan rasa bingung. Pertempuran yang baru saja terjadi menunjukkan kekuatan dan keterampilan luar biasa dari dua pendekar muda. Tetapi pertempuran ini juga menunjukkan ketegangan dan konflik yang mendalam di dalam sekte Dao. Terlebih lagi, ketika Lindong melangkah maju, banyak yang bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kompetisi aula yang legendaris ini. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kalian sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.